Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para partisipan yang sudah bergabung di Pikon pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Deden Nurhayu Mamad dan kali ini saya bertugas sebagai host, ditemani juga oleh moderator yaitu Bapak Susani Muhammad Sahreja dan juga presenter Ibu Feti Oktarosa, yang pada malam hari ini akan membawakan sebuah pemaparan materi mengenai air putih. Yang lebih detailnya mungkin diberi judul "Jangan remehkan manfaat air putih". Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan mengenai manfaat dari air putih ini, terlebih dahulu saya juga akan menginformasikan mengenai tata tertib dari Fikon pada malam hari ini. Yang pertama, partisipan diminta untuk mengikuti Fikon sampai akhir, sampai selesai. Kemudian partisipan juga menyimak pemaparan materi dengan baik. Partisipan diperkenankan bertanya hanya melalui chat atau kolom komentar. Partisipan tidak diperkenankan menyalakan mikrofon tanpa seizin moderator selama Fikon berlangsung. Partisipan menyalakan mikrofon dan kamera ketika berbicara. Partisipan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan isi materi. Partisipan menggunakan nama atau akun asli. Dan yang terakhir, partisipan mengisi presensi yang dibagikan saat Fikon sedang berlangsung. Itu tata tertib untuk Fikon pada malam hari ini, dan berikutnya langsung saya berikan kepada Bapak Susani Muhammad Sahreja sebagai moderator. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada host yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Susani Muhammad Sahreja Ramadhani. Di sini saya sebagai moderator pada Fikon kali ini. Sebelum masuk materi, izinkan saya memberikan informasi atau CV mengenai presenter kita hari ini, yaitu Ibu Feti Oktarosa. Nama Ibu Feti Oktarosa, beliau adalah staf pengajar aktif di SMK PGRI Subang. Beliau lahir di Subang 17 Oktober 1994. Pendidikan terakhir beliau S1 di STKIP Subang, jurusan Bahasa Indonesia. Beliau akan membawakan materi sesuai judul "Jangan remehkan manfaat air putih". Ya, akan sangat menarik nampaknya, karena seperti kita ketahui air putih merupakan komponen terpenting yang dibutuhkan tubuh manusia, karena sebagian besar tubuh manusia itu mungkin hampir 70%-nya isinya itu air. Nah, pasti air putih pasti itu banyak manfaatnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak paparan dari presenter kita kali ini, Ibu Feti Oktarosa. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Feti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan host yang sudah berkenan untuk memberikan waktu dan
ruang Sikon ini kepada saya untuk memaparkan materi kali ini mengenai jangan remehkan manfaat air putih. Sudah terlihat, Pak Reza? Baik. Seperti yang kita semua ketahui bahwa air itu merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup di bumi ini. Contohnya seperti saat mandi kita membutuhkan air, kemudian menyiram tanaman, kemudian mencuci segala hal, dan untuk dikonsumsi juga kita membutuhkan air. Nah, tak terkecuali bagi tubuh kita sendiri ya. Tubuh manusia pun tentu membutuhkan air ataupun cairan. Nah, di sini tubuh manusia terdiri lebih dari 70% cairan. Ini ada ilustrasi tubuh dan cairan. Nah, jika kita kekurangan air, tentu kita itu akan sangat berpengaruh ya terhadap sistem kerja tubuhnya. Apalagi jika kita mempunyai aktivitas segudang atau aktivitas yang padat, yang membuat kita harus memperhatikan kebutuhan air untuk dikonsumsinya. Nah, itu disebutkan, mohon maaf, maksud saya itu disebabkan karena jumlah cairan yang keluar itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah cairan yang masuk. Contoh jumlah cairan yang keluar itu kan seperti keringat, ataupun kita mengeluarkan air seni, dan lain sebagainya. Kemudian solusi terbaik pengganti cairan tubuh. Di sini ada sebuah ilustrasi air putih dan ilustrasi berbagai macam air yang mengandung rasa ya. Nah, namun justru di zaman sekarang ini berbagai merek air putih kemasan itu yang mengandung bahan-bahan kimia ya, seperti pemanis buatan, pengawet, ataupun dan lain sebagainya, itu menawarkan produknya dapat menghilangkan rasa haus gitu, ataupun dapat mengganti ion tubuh. Nah, sama seperti slogan pada iklan ya yang pernah kita dengar. Namun memang itu tidak buruk, dan jika kita konsumsi sekali-sekali pun tidak akan ada masalah. Tapi jika kita konsumsi berlebihan, justru akan membawa dampak buruk ya bagi tubuh. Saya ambil contoh kecilnya seperti curhatan yang pernah sempat viral di salah satu media sosial, itu lebih tepatnya di TikTok ya. Itu ada seorang remaja yang curhat pada TikTok itu. Dia menyebutkan bahwa dia itu tidak suka, atau mungkin lebih tepatnya jarang minum air putih. Nah, tapi dia lebih sering mengkonsumsi yang memiliki rasa ataupun bersoda, ataupun minuman yang saat ini sedang hits seperti bubble dan lain sebagainya. Nah, sampai suatu hari dia itu mengalami sakit perut yang hebat dan sampai menimbulkan demam. Nah, kemudian sampai suatu hari dia ternyata didiagnosa memiliki infeksi saluran kemih akibat jarang minum air putih tersebut, begitu ya. Nah, jadi balik lagi ke air putih ya, yang menjadi solusi terbaik pengganti cairan tubuh. Nah, tapi sekali lagi bukan berarti sama sekali tidak boleh ya atau dilarang, hanya lebih baiknya kita lebih sering mengkonsumsi air putih daripada minum minuman yang berasa. Nah, mungkin saat ini kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita ini
lebih sering atau lebih suka mengkonsumsi air putih, atau kita lebih sering atau justru lebih sering minum minuman yang berasa begitu. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi ya, saya sih masih lebih sering mengkonsumsi minuman kemasan yang mengandung manis gitu ya. Tapi sekali lagi dari sini kita sama-sama mengetahui betapa pentingnya minum air putih itu dan membiasakan untuk selalu minum air putih. Seperti itu. Nah, mengapa sih kita itu harus mengkonsumsi air putih? Tentunya dengan mengkonsumsi air putih, tubuh kita itu akan selalu segar ya terlihatnya, dan kesehatan pun tetap terjaga. Biasanya orang dewasa itu harus, atau kalau wajib sih tidak ya, harus mengkonsumsi air putih itu minimal 8 gelas perharinya ya, atau sekitar 1,5 liter sampai 2 liter perharinya. Nah, air sebanyak itu diperlukan untuk mengganti cairan yang keluar dari tubuh. Misalnya seperti yang tadi sudah saya contohkan, air seni, keringat, kemudian pernapasan, air liur, gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, air minum juga adalah salah satu kebutuhan utama karena penyakit itu bisa dibawa atau dikeluarkan melalui air ya. Maka tujuan utama mengkonsumsi air layak minum itu untuk pencegahan penyakit gitu ya. Air minum yang layak dikonsumsi itu bisa membantu menurunkan penyakit perut, terutama penyakit diare. Pasti semua pernah mengalami penyakit tersebut. Selanjutnya, tanda-tanda jika tubuh kekurangan air putih. Nah, sebetulnya tubuh kita itu peka ya, dan bisa merasakan sinyal atau tanda-tanda jika tubuh sudah kekurangan air putih. Mungkin ini hanya bagian kecilnya saja ya. Yang pertama itu ada bau mulut. Ketika mulut sudah terasa tidak nyaman dan tidak sedap, lidah pun terasa kering, keras, sehingga menyebabkan konsumsi air liur itu kurang, berarti tandanya kita membutuhkan asupan cairan, yaitu dengan minum air putih. Gitu. Kemudian yang kedua itu mudah lelah. Ya, sudah pasti ya, jika kita haus dan asupan air belum terpenuhi, tentu kita akan mudah lelah dan tidak ada energi yang didapat atau tidak ada energi pengganti gitu. Kemudian yang ketiga, sembelit. Untuk sembelit, di samping faktor lain-lain yang menyebabkan sembelit, kekurangan cairan pun sangat berpengaruh. Nah, maka dari itu, cukupi kebutuhan air putih untuk mencegah dehidrasi dan membantu melancarkan pencernaan. Tidak menambahkan vitamin buat kulit seperti lotion dan sebagainya. Kondisi kulit kering, kasar, dan bersisik juga menandakan bahwa tubuh kekurangan cairan. Nah, maka dari itu mari biasakan minum air putih tentunya ya, jika ingin memiliki kulit yang cantik dan sehat, itu yang lebih penting. Faktor penyebab tubuh kekurangan cairan. Ini yang selanjutnya, kalau tadi kita sudah mengetahui
tanda-tanda jika tubuh membutuhkan air. Nah, sekarang faktor apa sih faktornya jika tubuh itu sudah kekurangan cairan atau penyebabnya? Beberapa faktor ini dapat menyebabkan tubuh memerlukan cairan ya. Yang pertama itu ada olahraga. Nah, ketika kita sedang berolahraga, tentunya kita perlu lebih banyak asupan karena keluarnya keringat membuat tubuh kehilangan cairan. Kita perlu asupan cairan itu atau kita perlu minum itu sebelum melakukan olahraga, sesaat, dan setelah aktivitas olahraga tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, cuaca dan lingkungan. Ya, cuaca yang panas itu tentu dapat memicu keringat, sehingga kita perlu asupan cairan tambahan. Nah, selain itu, dehidrasi pun juga dapat terjadi jika kita berada di dataran tinggi ya, karena kan nafas itu terasa pendek jika kita berada di dataran tinggi sehingga memerlukan cairan atau memerlukan air. Selanjutnya kondisi kesehatan. Nah, saat demam ataupun diare, tubuh itu tentu kehilangan banyak cairan. Nah, biasanya pada umumnya itu dokter menyarankan untuk banyak minum air putih ya saat mengalami kedua kondisi tersebut. Nah, gangguan kesehatan lain seperti infeksi, kemudian saluran kemih, juga membuat kita perlu lebih banyak minum air putih. Faktor selanjutnya itu kehamilan dan menyusui. Nah, biasanya ibu hamil dan menyusui itu perlu lebih banyak asupan cairan ya. Bahkan ibu hamil atau ibu menyusui direkomendasikan untuk mengkonsumsi sebanyak lebih dari 2 liter cairan perharinya. Mungkin sekitaran 18 lebih mungkin ya. Karena kan biasanya ibu hamil itu sering beser ya. Dan mengeluarkan keringat lebih banyak karena selalu merasa kegerahan tubuhnya. Untuk yang selanjutnya, tanda-tanda jika tubuh kekurangan air putih. Nah, selanjutnya itu manfaat air putih. Lalu apa saja sih manfaat air putih bagi tubuh itu? Nah, karena kan selain menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, manfaat air putih juga sangat beragam ya. Bagi yang masih kurang ataupun jarang mengkonsumsi air putih, mulailah terbiasa untuk minum air putih dari sekarang. Manfaat yang pertama itu ada melancarkan sistem pencernaan. Mungkin semua sudah pada tahu ya. Air putih itu bisa membantu proses pembuangan sisa-sisa makanan dan minuman ya, melalui urin ataupun kotoran. Nah, sebaliknya kurang minum air putih itu akan meningkatkan resiko kita akan merasa sembelit karena pencernaan itu tidak lancar begitu. Kemudian menghindari gangguan ginjal. Manfaat ini bisa didapat karena pada dasarnya air putih yang diminum dapat membantu melancarkan atau melarutkan kalsium dalam urin. Nah, sehingga meminimalkan terjadinya batu ginjal ya. Nah, selain itu racun pun menjadi lebih mudah untuk dikeluarkan dengan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian yang ketiga ini ada meningkatkan fungsi otak. Agar otak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka penuhilah kebutuhan cairan setiap harinya. Kehilangan sedikit saja cairan tubuh
itu justru dapat mempengaruhi kinerja otak ya, seperti kurang konsentrasi begitu. Kemudian menyehatkan rongga mulut. Nah, salah satu manfaat yang jarang diketahui adalah untuk kesehatan gigi dan mulut ya. Nah, cairan tubuh ini membantu pembentukan air liur di rongga mulut. Itu air liur itu memiliki fungsi yang sangat penting begitu untuk kesehatan gigi dan mulut pastinya. Nah, karena kenapa sih? Karena itu kan adalah sebetulnya itu adalah pembersih alami rongga mulut ya. Orang yang mengalami kekurangan produksi air liur itu beresiko untuk memiliki gigi yang berlubang. Nah, tapi itu di luar faktor usia ya, atau faktor mungkin tidak menjaga makanan yang menyebabkan gigi berlubang seperti itu. Kemudian menurunkan berat badan. Nah, manfaat air putih yang satu ini sudah banyak diketahui mungkin ya. Minum air dalam jumlah yang cukup akan membantu meningkatkan proses metabolisme tubuh, sehingga tubuh bisa membakar lebih banyak kalori. Itu mungkin akan dikeluarkan melalui keringat gitu ya. Tentunya harus diimbangi atau dibarengi dengan pola makan yang tepat, yang sehat, dan juga diimbangi dengan rajin berolahraga begitu. Saat mengalami dehidrasi, tentu tubuh secara alami itu akan membatasi jalan nafas kita ya untuk memperparah penyakitnya. Contohnya ketika kita mempunyai asma ataupun alergi. Nah, mungkin itu adalah sebagian atau sebagian dari manfaat air putih. Terima kasih pemaparannya. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Reza. Ya, terima kasih kepada presenter, materi yang sangat luar biasa sekali tentang ini. Tidak lupa saya mengingatkan kepada Bapak Ibu atau Ananda partisipan untuk mengisi link presensi, link absennya di kolom chat. Sudah dikirim tadi. Kemudian sekarang kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Sesuai tadi tata tertib yang dibacakan oleh host, peserta atau partisipan hanya diperkenankan bertanya kolom chat saja ya. Ya, dikarenakan kondisi sekitar Subang dan sekitar juga ini hujan besar, takutkan audionya tidak jelas juga. Agar lebih efektif dan efisien, mungkin hanya kalau lewat pertanyaannya. Kita lihat sebentar. Oh, ini ada pertanyaan dari Muhammad Zami. Ibu presenter, ada pertanyaan dari Muhammad Jami, bagaimana jika tidak menyukai air putih? Oh, ada ya orang yang tidak menyukai air putih. Nah, ini pertanyaan dari Muhammad Jami, mungkin bisa dijawab dulu oleh Ibu presenter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang ada beberapa orang yang kurang suka, mungkin ya, bukan tidak suka, kurang suka minum air putih. Nah, apalagi kalau diminum saat bangun tidur, itu saya juga jarang ya minum air putih saat bangun tidur. Kemudian atau ketika cuaca sedang panas begitu, pasti maunya minum
yang manis-manis ya atau yang berasa. Nah, mungkin solusinya itu bisa ditambahkan sedikit buah-buahan, jadi air putih ditambahkan sedikit buah-buahan seperti infused water mungkin ya. Jadi tetap alami, tetap bisa mendapatkan manfaat air putih, kemudian dapat juga vitamin dari buah tersebut. Nah, lama-kelamaan juga nanti akan terbiasa dan harus dibiasakan untuk menyukai air putih. Gitu, Pak Reza? Oh ya, ya, jawaban yang sangat bagus menurut saya. Mudah-mudahan yang bertanya juga puas lah. Oh, tidak puas, mungkin tidak puas ya. Biar bisa bertanya lagi nanti di materinya. Kemudian ini saya mungkin mengambil pertanyaannya sesuai urutan saja ya, karena ada beberapa pertanyaan juga ini. Ada dari Tias Rimawan. Ibu presenter, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah ada perbedaan manfaat air putih yang bersuhu ruangan, air dingin mungkin ya, dingin dan air hangat? Ini pertanyaan dari Pak Tias Rimawan. Silakan mungkin Ibu presenter. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Tias. Mungkin saya akan coba menjawab ini menurut opini saya pribadi ya. Mungkin kalau air putih bersuhu normal itu tentu yang paling baik ya, dan seperti yang tadi sudah saya paparkan, dan baik juga sebagai konsumsi sehari-hari begitu ya. Berbeda dengan air hangat ataupun air dingin. Nah, kalau air hangat itu baik dikonsumsi ketika kita sedang mengalami tenggorokan ataupun radang misalnya. Bisa juga untuk merelaksasikan perut ya, jika kita sedang kram perut gitu. Nah, beda lagi dengan air dingin mungkin ya. Kalau air dingin bisa mengembalikan tubuh. Tentunya ketika cuaca sedang panas ataupun setelah berolahraga itu, tapi di samping suhu tubuh yang sedang demam mungkin ya, suhu tubuh ketika kita sedang setelah olahraga ataupun sedang kepanasan karena cuaca. Mungkin begitu Bapak Tias. Ya, begitu Bapak Tias jawaban dari presenter. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian ini mungkin satu pertanyaan lagi saja ya. Satu pertanyaan lagi tadi dari Bapak Erpan. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa air putih lebih baik dikonsumsi dengan air yang berasa. Saya pribadi lebih suka air teh dibanding air berasa atau air putih itu sendiri. Pertanyaannya, apakah ada efek samping bagi tubuh jika mengkonsumsi air teh? Nah, itu pertanyaan dari dari Erpan Fajridin. Dari Erpan Fajridin. Ya mungkin singkat sajalah Ibu Fetty, ini waktunya juga. Ya, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Erpan. Sejujurnya untuk efek samping jika kita mengkonsumsi air teh itu saya kurang mengetahui ya apa saja efek sampingnya ketika kita lebih sering mengkonsumsi air teh. Jadi saya belum bisa memaparkan lebih jelas mengenai efek samping air teh tersebut. Pak Ervan, mohon maaf. Ya, gimana dicukupkan saja mungkin host waktunya. Enggak, boleh. Bagaimana Bapak Moderator, silakan. Ya, jawaban yang sangat luar biasa sekali dari presenter kita kali ini, Ibu Fetty Oktarosa. Mempersingkat waktu juga, barangkali ada kesimpulan dari Ibu Fetty selaku presenter di kali ini.
Oh ya, mengingatkan kembali untuk mengisi presensi untuk partisipan Bapak Ibu Ananda semua untuk mengisi link presensi yang tadi dikirim di kolom chat. Ya, mangga kesimpulannya mungkin Ibu Feti. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Kesimpulan pada materi hari ini ya itu tadi adalah beberapa manfaat ya, sebagian mungkin ya, hanya beberapa saja. Tentunya masih banyak manfaat dari air putih itu sendiri. Nah, tapi tentunya harus dibarengi pola hidup yang sehat, kemudian seperti berolahraga, jam tidur teratur, dan makan makanan yang sehat, begitu, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari air putih tersebut. Gitu. Ya, terima kasih Bu Feti. Mohon maaf juga tadi barangkali takutnya ada yang tidak terjawab pertanyaan mungkin ya. Saya serahkan kembali kepada host Bapak Deden. Silakan Bapak Deden. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Susani Muhammad Sahreja, dan juga terima kasih kepada Ibu Feti Oktarosa selaku presenter pada malam hari ini yang sudah memaparkan mengenai manfaat dari air putih tadi, dan bagi saya pribadi ini merupakan pengingat agar lebih menjaga kesehatan saya sendiri gitu ya. Kemudian akhir kata kami mohon maaf untuk kekurangan pada pikon malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus. Iya, untuk Ibu Feti Oktarosa, mungkin pertama ya sebagai presenter kita di sini sudah ada Ibu Mega sebagai instrukturnya ya. Ya, barangkali dari Ibu Mega ada yang mau disampaikan atau koreksi, evaluasi untuk penampilan pikon kami pada malam hari ini. Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Tes, ada nggak suara saya Pak? Kurang keras Ibu, mohon maaf tidak terdengar ya. Ya, sebentar. Ganti dulu. Oke, Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam, selamat malam Ibu. Ya, selamat Bu Feti, Pak Deden, sama siapa tadi moderatornya? Bapak Reza. Muhammad Sahreza ya? Ya, Bapak Reza. Ya, betul. Hatur nuhun. Hapunten sebelumnya tadi saya telat join, saya baru ingat ada sesi jam 7, jadi saya tidak lihat secara keseluruhan. Saya nggak berhasil melihat secara keseluruhan, tapi sejauh yang saya lihat sih alhamdulillah ya. Ya Bapak Ibu guru mah sudah hatam atulah. Sudah ahli, sudah expert di bidangnya gitu. Sudah biasa, apalagi sekarang kita PJJ sudah bisalah menguasai ruang Fikwan ini, alhamdulillah. Sudah cukup bagus, keren. Untuk penampilan pertama ini ya Bu ya, perdana. Betul Bu. Betul Bu. Iya, siap. Ditunggu 5 penampilannya lagi. Siap. Semangat. Semangat. Enggak, saya mah cuma mau nanya itu Bu Feti sama Pak Reza